Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang kami buat, yaitu AI with Natika, yang mana studi kasus kami adalah prediksi hasil pertandingan sepak bola dengan Bayesian Network. Nah, sebelum ke pembahasan, kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri Muhammad Ikroman dengan NPM 227006108. Ada terus Maulana Sahal Arizki 227006105. Kemudian ada Dimas Aditya dengan NPM 227006118. Dan yang terakhir ada Ridwan Maulana dengan NPM 227006123. Nah, berikut adalah yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada Bayesian Network itu sendiri, kemudian etika, studi kasus, dan pengimplementasiannya. Dan untuk yang pertama mengenai Bayesian Network akan dijelaskan oleh Dimas Aditya. Baik, terima kasih kepada Ikroman. Di sini saya akan menerangkan pengertian dari Bayesian Network. Bayesian Network eh, atau BN juga dikenal sebagai Belief Network atau Bayesian Belief Network adalah model graf untuk hubungan probabilistik di antara seperangkat variabel. Yang pertama yaitu Bayesian Network atau jaringan Bayesian adalah model grafis probabilistik yang mempresentasikan hubungan sebab akibat atau dependensi probabilistik antara variabel-variabel acak. Model ini menggunakan teori probabilitas bias untuk menghitung kemungkinan suatu kejadian berdasarkan bukti yang diberikan. Yang kedua yaitu pada pemodelan dengan BN node atau simpul mempresentasikan variabel bisa diskrit atau kontinu. FG atau sisi menunjukkan hubungan sebagai sebab akibat atau ketergantungan antara variabel. Yang ketiga yaitu kelebihan Bayesian network, interpresentasi mudah, inferensi yang kuat, fleksibel, dan lain-lain. Yang keempat, kekurangan membutuhkan data berkualitas tinggi untuk menentukan probabilitas yang tinggi, untuk menentukan probabilitas yang akurat, kompleksitas meningkat seiring pertamanya jumlah variabel dan hubungan. Saya kembalikan kepada hitungan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan Maulana. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, mungkin di sini saya ada akan membacakan definisi dari netika. Netika adalah perangkat lunak yang bisa dirancang untuk bekerja dengan jaringan Bayesian atau Bayesian network, yaitu model probabilistik yang digunakan dalam kecerdasan buatan atau AI dan analisis data. Jaringan Bayesian memodelkan hubungan antara variabel-variabel dalam bentuk graf acak berarah atau DAG, Directed Acyclic Graph, untuk melakukan inferensi probabilistik dan pengambilan keputusan. Nah, mungkin berikut ada link download untuk aplikasi Netikanya. Nah, ini untuk download aplikasinya. Adapun cara-cara atau langkah-langkah untuk menginstal dari aplikasi Netika sendiri. Berikut eh, langkah-langkahnya. Nah, mungkin ada di website yang tertera gitu untuk info lengkapnya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya mengenai studi kasus, itu akan dijelaskan oleh Maulana Sahal. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah kita buat, di mana sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia yang dimainkan oleh dua tim dan masing-masing terdiri dari 11 pemain. Nah, permainan ini melibatkan penggunaan bola dan bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Jumlah penggemar sepak bola mencapai 4 miliar orang. Pasalnya, sepak bola tak membutuhkan peralatan yang mahal, sehingga siapapun dapat menikmatinya.
Nah, dalam upaya untuk meningkatkan akurasi prediksi hasil pertandingan, penggunaan Bayesian Network memberikan pendekatan yang kuat dengan memodelkan ketidakpastian dan hubungan probabilistik antar variabel yang relevan dalam sepak bola. Dengan memanfaatkan Bayesian Network untuk prediksi hasil pertandingan sepak bola, kita dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis, baik untuk tim, pelatih, manajemen, analis, maupun penggemar. Nah, mungkin studi kasusnya dari saya segitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saya yang telah menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami buat. Untuk yang selanjutnya yaitu model yang kami buat di software Netika yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari software Netika yang telah rekan saya tadi jelaskan. Yang pertama pada bagian atas di sini terdapat toolbar atau tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat model yang seperti kami buat. Untuk membuat node itu bisa mengklik logo berikut, kemudian mengkliknya di lembar kerja. Kemudian untuk memberikan nama dan memberikan variabel itu bisa mengklik 2 kali pada node yang telah dibuat tadi. Misalnya di sini kita mengasih nama node 1. Kemudian untuk state-nya tinggal diisi state atau variabel. Misalnya di sini variabel 1. Kemudian tinggal apply atau oke. Kemudian jika ingin menambah state-nya lagi, tinggal klik new. Kemudian oke. Nah, untuk mengisikan nilai-nilai seperti yang telah kami buat di sini, itu bisa mengklik 2 kali pada node-nya, kemudian bisa mengklik tombol table. Kemudian akan muncul tabel yang bisa diisikan nilai-nilai pada setiap variabelnya. Misalnya pada variabel 1 bisa diisi persentase. Di sini bisa menggunakan persentase atau dengan nilai atau probability dari 0 sampai 1. Kemudian ini merupakan jenis node, yaitu bisa change atau deterministik. Untuk node yang tidak dipengaruhi oleh node lain itu bisa berjenis change. Tetapi jika node-nya dipengaruhi oleh node lain itu bersifat deterministik. Dan untuk menghubungkan setiap node itu bisa dilakukan dengan menggunakan link. Tinggal menambahkan link, kemudian tinggal disambungkan dari node 1 ke node yang lainnya. Nah, di sini telah kami buat yaitu 10 node dari studi kasus yang kami buat. Yang pertama di sini kita mulai dari sini itu terdapat node pemain utama cedera dan memiliki variabel rendah, sedang, tinggi. Untuk rendah sendiri itu berkisar antara 0 atau sampai dengan 2 orang. Dan ini bersifat continuous karena bersifat angka atau jumlah. Untuk sedang itu dari 2 sampai 4, kemudian untuk yang tinggi itu dari 4 sampai 11.
Kemudian node pemain utama cedera ini akan mempengaruhi ke node performa pemain utama. Jadi jika pemain utama cederanya itu tinggi, maka performa pemain utama juga akan berkurang. Nah, misalnya di sini pemain utamanya cederanya tinggi, maka performa pemain utama itu akan jelas berkurang. Tetapi jika pemain utama yang cedera itu hanya sedikit atau rendah, maka performa pemain utamanya juga akan sangat baik. Kemudian eh, performa pemain utama ini akan mempengaruhi ke node performa semua pemain. Nah, performa semua pemain ini meliputi pemain cadangan. Jadi bisa dibilang ini adalah kekuatan kedalaman skuad dari sebuah tim yang sedang diamati. Misalnya di sini performa semua pemainnya itu tinggi karena performa pemain utamanya juga tinggi atau sangat baik. Nah, selain itu juga performa semua pemain ini dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Keadaan psikologi di sini juga dipengaruhi oleh 4 node. Yang pertama itu 5 pertandingan terakhir yang dijalani oleh klub yang diamati. Misalnya di sini menangnya 33%, kemudian sisanya kalah, kemudian terus juga imbang. Terus juga ada node home game atau tidak. Di sini juga mempengaruhi keadaan psikologi, yang mana tentunya juga eh, ketika home game itu pasti akan menguntungkan keadaan psikologi karena sebuah tim itu akan didukung oleh penontonnya sendiri. Kemudian juga hasil pertandingan dengan lawan juga itu akan mempengaruhi. Misalnya di sini menangnya itu sama-sama sama, menangnya 33%, imbang juga 33%, dan kalah juga 33%. Nah, tetapi di sini jika misalnya lawan statistik dengan lawannya itu positif atau menang 100%, maka tentunya keadaan psikologi juga akan baik, akan sangat baik atau baik. Kemudian juga rata-rata usia pemain juga akan mempengaruhi. Dan di sini untuk node rata-rata usia pemain itu bersifat continuous sama seperti node pemain utama cedera. Jadi di sini ada rentangnya yaitu dari 17 sampai dengan 17 sampai dengan 22 itu muda, dari 22 sampai 29 itu sedang, kemudian dari 29 ke atas itu senior. Dan di sini rata-ratanya adalah 24 usianya. Maka itu adalah usia keemasan bagi sebuah klub. Dan dari keadaan psikologi ini akan mempengaruhi ke prediksi hasil, kemudian performa semua pemain juga akan mempengaruhi prediksi hasil, kemudian yang terakhir itu rasio gol. Rasio gol adalah rasio antara jumlah kemasukan dan juga jumlah mencetak gol. Juga itu akan sangat mempengaruhi karena itu berhubungan dengan produktivitas sebuah klub. Jika produktivitasnya tinggi, maka kemungkinan hasilnya juga akan menang atau akan baik. Nah, itu mungkin kurang lebih penjelasan mengenai proyek yang kami buat dari studi kasus prediksi hasil pertandingan sepak bola. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.